Pemirsa Agronews TV, lobster air tawar atau freshwater crayfish merupakan binatang air yang cukup mudah untuk dibudidayakan. Habitat asli lobster air tawar adalah di sungai dan di rawa-rawa serta danau. Media budidaya lobster air tawar ini sangat bervariasi. Pada umumnya, lobster air tawar dibudidayakan secara ekstensif pada kolam tanah. Pada budidaya secara ekstensif, petani hanya menaruhkan indukan pada kolam tersebut. Pada masa berkala, kolam tersebut dikeringkan dan lobster yang sudah memenuhi ukuran komersial akan dijual dan sisanya akan dikembalikan ke dalam kolam tanah tersebut. Budidaya secara intensif memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan secara ekstensif. Media lain yang sering digunakan adalah kolam semen atau kolam fiber. Pembibitan ini berawal dari induk-induk yang telah kita seleksi tadi, kemudian kita jadikan di satu kolam, namanya kolam pemeliharaan, di mana proses di situ terjadi perkawinan antara lobster jantan dan betina. Dengan perbandingan yang kami lakukan di sini adalah 5:7. Yaitu 5 ekor betina, 2 ekor jantan. Lobster air tawar tidak mudah stres dan tidak mudah terserang penyakit, asalkan kebutuhan pakan, kualitas air, dan kebutuhan oksigen terpenuhi. Maka lobster tersebut tumbuh dan berkembang biak secara cepat. Kemudian untuk proses setelah pengeraman di dalam induk betina itu biasanya memakan waktu sekitar 30 sampai 35 hari. Kalau di sini tergantung sekali pada cuaca ya, karena kami ada di daerah pegunungan. Sehingga kalau untuk di cuaca yang normal biasanya 30 hari telur-telur itu sudah menetas. Namun kalau di daerah dingin biasanya akan sedikit mundur, paling lama 35 hari. Lobster air tawar sangat toleran terhadap suhu dingin, yakni suhu di atas 35 derajat Celcius. Lobster air tawar hidup pada perairan dengan kisaran pH sedikit alkalin, yaitu antara 7 sampai 9. Sedangkan kesadahan atau kandungan kapur air yang diperlukan adalah sedang hingga tinggi. Hal ini diperlukan untuk menjaga kandungan kalsium terlarut cukup tinggi untuk menjamin pertumbuhan cangkang mereka dengan baik. Nah, sementara bibit-bibit yang telah menetas tadi itu kita beri asupan-asupan makanan yang bisa diperoleh dari asupan-asupan alam. Atau bisa jadi kalau dari bibit yang barusan menetas sampai usia 1 bulan, dia bisa diberi asupan kuning telur yang kita rebus. Ya, kemudian itu kita celupkan di air, kemudian telurnya kita larutkan. Nah, setelah 30 hari dari usia sejak menetas tadi, bibit-bibit tersebut telah siap untuk kita sebarkan ke kolam pembesaran. Biasanya kami memelihara sampai proses
sejak telur menetas sampai siap panen itu sekitar 6 bulan. Dimana di usia 6 bulan itu biasanya kami dapatkan hasil panen itu untuk berat 1 kilo rata-rata berkisar 10 sampai 15 ekor.